Mengguncang MotoGP, Pecco Bagnaia akan tinggalkan Ducati dan gabung ke Yamaha. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh rumor yang mencengangkan. Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang selama ini menjadi ikon pabrikan Ducati, dikabarkan tengah bersiap untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Rumornya, sang juara asal Italia itu akan meninggalkan Ducati Lenovo Team di akhir musim 2025 dan bergabung dengan Monster Energy Yamaha MotoGP, tim yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari sejumlah media terkemuka di Italia yang menyebut bahwa proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia telah berlangsung sejak awal tahun. Bahkan, disebutkan bahwa proses ini sudah memasuki tahap yang sangat serius. Yamaha disebut-sebut siap menawarkan kontrak bernilai fantastis, jauh melebihi nilai kontrak Bagnaia saat ini bersama Ducati. Bagi banyak penggemar MotoGP, kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Bagnaia bukan sekadar pembalap bagi Ducati. Ia adalah simbol dari kebangkitan pabrikan asal Bologna itu. Sejak promosi ke tim pabrikan pada 2021, Pecco telah mencatatkan sejarah, termasuk merebut gelar juara dunia secara back-to-back pada 2022 dan 2023. Ia membawa kembali kejayaan Ducati yang terakhir kali diraih oleh Casey Stoner pada 2007. Namun, musim 2025 berjalan tidak semulus harapan. Dominasi Marc Marquez yang kini menjadi rekan setimnya justru membuat sorotan terhadap Bagnaia semakin tajam. Di tengah tekanan performa dan persaingan internal yang sengit, rumor kepergiannya pun muncul sebagai bentuk reaksi atas situasi yang mulai tidak menguntungkan bagi dirinya di dalam garasi merah Ducati. Di sisi lain, Yamaha memang sedang mencari penyelamat. Setelah kehilangan arah sejak era keemasan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, pabrikan asal Iwata itu tertinggal dari Ducati, KTM, dan Aprilia dalam pengembangan motor. Fabio Quartararo yang sempat memberi angin segar dengan gelar 2021 pun kini kesulitan konsisten di papan atas. Menggait Bagnaia bisa menjadi strategi kebangkitan Yamaha yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Pabrikan ini membutuhkan seorang juara, tidak hanya untuk meraih hasil di lintasan, tapi juga untuk menjadi pusat arah pengembangan motor. Dan Pecco, dengan gaya balapnya yang presisi, kemampuannya membaca balapan, serta latar belakang teknis yang kuat, dianggap sebagai sosok ideal untuk misi tersebut. Kabar ini pun memancing beragam reaksi dari para pengamat dan fans. Sebagian menganggap langkah ini terlalu berani bagi Bagnaia, mengingat performa Yamaha yang belum stabil. Namun sebagian lainnya melihat ini sebagai pembuktian karakter sang juara, bahwa Pecco tidak takut menghadapi tantangan baru demi membangun sejarah di tempat berbeda. Jika kabar ini benar, maka MotoGP 2026 akan memasuki babak baru yang penuh dinamika. Pecco Bagnaia bersama Yamaha akan menjadi kombinasi yang sangat menarik. Akankah ini menjadi langkah yang benar untuk mengembalikan kejayaan Yamaha? Ataukah justru perjudian yang bisa mengorbankan karir sang juara? Satu hal yang pasti, rumor ini menambah panas bursa transfer pembalap MotoGP yang kini sudah memasuki fase kritis. Dengan masa depan yang belum pasti, baik Ducati maupun Yamaha tentu akan bergerak cepat. Dan publik MotoGP kini hanya bisa menanti, sambil terus berspekulasi, apakah Pecco akan tetap bertahan sebagai ikon Ducati, atau memulai babak baru sebagai pemimpin kebangkitan Yamaha. Kebangkitan Fabio Quartararo, Marquez tak khawatir, justru bangga sang juara dunia kembali ke papan atas. Di tengah dominasi Ducati yang begitu kuat musim ini, satu nama perlahan mulai mencuri perhatian kembali, Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis yang sempat redup dalam 2 musim terakhir itu, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di MotoGP 2025. Performa yang ia tunjukkan belakangan ini menjadi secercah harapan bagi tim Yamaha, sekaligus mengingatkan dunia bahwa sang juara dunia 2021 belum habis. Setelah masa-masa sulit bersama Yamaha YZR-M1 yang kerap kali tertinggal dalam hal performa, Quartararo akhirnya mampu mempersembahkan momen manis di hadapan publik. Ia mencetak hasil impresif di GP Spanyol dengan finish di posisi kedua. Momen itu bukan hanya sekadar podium, itu adalah simbol kebangkitan, perjuangan panjang yang mulai menampakkan hasil. Tak berhenti di situ, di GP Prancis, balapan kandangnya, Fabio bahkan berhasil merebut pole position. Sirkuit Le Mans bergemuruh menyambut catatan waktunya yang luar biasa. Meski pada balapan utama ia harus menyudahi perjuangan lebih awal akibat terjatuh, semangat dan potensi yang diperlihatkannya seakan menghidupkan kembali atmosfer persaingan lintas pabrikan. Melihat kebangkitan itu, Marc Marquez, pemimpin klasemen sementara dan rival utama dalam perebutan gelar musim ini, justru tidak menunjukkan kekhawatiran. Alih-alih merasa terancam, Marquez malah menyambut positif kembalinya Quartararo ke barisan depan.
Sebagai pembalap bermental juara dan ikon MotoGP, Marquez memahami bahwa olahraga ini bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi juga soal bagaimana membuat persaingan semakin menarik dan berwarna. "Ini kabar baik untuk kejuaraan," ujar Marquez. "Saya ingin juga Ducati tetap mendominasi. Namun untuk kejuaraan secara keseluruhan, akan jauh lebih baik jika kita melihat podium diisi oleh berbagai pabrikan dan pembalap besar seperti Fabio, seorang juara dunia, seorang superstar." Marquez menambahkan, "Kehadiran Fabio di depan membuat olahraga kami lebih besar, lebih menarik. Saya senang dia kembali berada di posisi ini. Mungkin di balapan lain dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan, tapi di Jerez dan di sini dia sangat cepat." Kata-kata Marquez bukan basa-basi. Seorang juara sejati selalu menghormati rival yang gigih. Ia tahu, persaingan sesungguhnya justru akan melahirkan pertunjukan terbaik. Marquez tidak gentar, ia justru menyambut tantangan itu dengan semangat kompetisi yang tinggi. Sementara itu, perjalanan Quartararo belum usai. Konsistensi masih menjadi tantangan besar. Seperti yang diketahui, MotoGP adalah dunia yang keras. Setiap trek membawa karakter yang berbeda. Satu pekan bisa menjadi pahlawan, pekan berikutnya bisa jadi musuh yang kejam. Namun, bagi Fabio, 2 seri terakhir sudah cukup membuktikan bahwa ia belum menyerah. Ia masih punya gairah, masih punya taji, dan Yamaha masih punya secercah harapan. Kebangkitan ini juga menjadi pengingat bahwa kejayaan tidak pernah dibangun dalam semalam. Fabio Quartararo tengah menjalani proses yang panjang dan menyakitkan. Tapi kini, ia sudah kembali berdiri, dan siapa tahu, bukan tidak mungkin suatu saat ia akan kembali berdiri di puncak dunia. Musim masih panjang, dan sorotan kini tidak hanya tertuju pada Marquez, Bagnaia, atau Acosta. Fabio Quartararo, sang juara dunia yang sempat tenggelam, kini perlahan kembali ke permukaan. Dan seperti kata Marquez, dunia MotoGP akan menjadi lebih besar dan lebih megah jika ia kembali menjadi bagian dari pertarungan besar di papan atas. Massimo Meregali optimis, Yamaha M1 siap tantang Ducati di musim ini. Di tengah dominasi Ducati yang seolah tak terbendung selama beberapa musim terakhir, secercah harapan kini mulai terlihat dari garasi Monster Energy Yamaha. Sang direktur tim, Massimo Meregali, akhirnya buka suara, dan pernyataannya membangkitkan semangat seluruh fans Yamaha di penjuru dunia. Dengan nada percaya diri, ia menyebut bahwa Yamaha kini sudah kembali berada di jalur yang tepat. Motor YZR M1 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan timnya siap memberikan perlawanan serius terhadap dominasi Ducati. "Untuk pertama kalinya dalam 2 musim terakhir, saya bisa berkata, kami punya senjata untuk bertarung," ujar Meregali dengan nada mantap. Ia tidak asal bicara. Serangkaian tes pramusim dan hasil balapan awal tahun menjadi dasar keyakinannya. Motor Yamaha M1 2025 yang didukung mesin baru dan sasis yang lebih seimbang akhirnya mampu menjawab kegelisahan para pembalap mereka, terutama Fabio Quartararo. Musim lalu, Quartararo kerap dibuat frustrasi. Akselerasi yang buruk, top speed yang tertinggal, dan failing depan yang sulit ditebak membuat sang juara dunia 2021 seakan kehilangan senjatanya. Namun kini, situasinya berubah. Di beberapa seri awal MotoGP 2025, meskipun hasil belum sepenuhnya maksimal, Quartararo mulai menemukan kembali gaya balap aslinya. Agresif, presisi, dan percaya diri saat masuk tikungan. Ducati masih sangat kuat, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di atas GP25. Tapi kami tidak lagi terpaut sejauh musim lalu. Kami mulai bisa menantang mereka, bahkan di trek-trek yang sebelumnya menyulitkan kami, lanjut Meregali. Kalimat itu bukan sekadar optimisme kosong, melainkan pengakuan bahwa Yamaha telah bekerja mati-matian selama musim dingin. Salah satu kunci kebangkitan Yamaha adalah keputusan berani untuk merekrut sejumlah insinyur dari Eropa, termasuk beberapa mantan teknisi Ducati. Mereka tidak hanya membawa ilmu dan pengalaman, tapi juga perspektif baru dalam pengembangan mesin inline-4 khas Yamaha yang selama ini tertinggal dari V4 milik Ducati dan KTM. Meregali juga mengapresiasi kerja keras tim teknis Jepang yang akhirnya lebih terbuka terhadap masukan dari pembalap dan insinyur Eropa. Perubahan mentalitas ini berdampak langsung pada performa M1 yang kini lebih fleksibel dan kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Namun, ia tak memungkiri bahwa jalan masih panjang. Kami belum menang. Tapi sekarang, kami punya potensi untuk menang, ucapnya tegas. Ia menyebut Quartararo dan Alex Rins sebagai 2 pembalap yang mampu memanfaatkan performa M1 dengan cara yang berbeda.
Quartararo dengan pendekatan teknis dan presisi, Rins dengan gaya menyerang yang lebih spontan. Lebih jauh, Meregali menyiratkan bahwa Yamaha sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk paruh kedua musim. Paket aerodinamika baru, pembaruan elektronik, dan penyempurnaan distribusi bobot tengah dalam pengembangan. Semua itu ditujukan untuk memperkecil jarak dengan Ducati dan memberikan pembalap mereka peluang nyata meraih kemenangan. Saya tahu Fabio lapar akan kemenangan, dan tim kami juga demikian. Tahun ini bukan lagi tentang bertahan, tapi menyerang, tutup Meregali penuh semangat. Dengan performa YZR-M1 yang mulai menyatu dengan karakter Quartararo, serta arah pengembangan yang kini lebih tajam, monster energi Yamaha perlahan namun pasti mulai keluar dari kegelapan. MotoGP 2025 bisa menjadi titik balik. Pertanyaannya kini, mampukah mereka mematahkan dominasi merah dari Borgo Panigale? Fabio Quartararo angkat bicara kegagalan finish di Le Mans tak hapus semangatnya. Tangis tertahan, kekecewaan mendalam, dan suara sorak penonton yang berubah jadi keheningan. Itulah gambaran emosi yang menyelimuti sirkuit Bugatti, Le Mans, saat Fabio Quartararo harus mengakhiri balapan kandangnya lebih cepat dari yang ia harapkan. Pole position telah ia rebut dengan perjuangan luar biasa, namun harapan untuk mengibarkan bendera Prancis di podium kandang pupus begitu saja setelah ia terjatuh saat balapan memasuki fase sulit akibat gerimis. Namun, alih-alih larut dalam amarah atau menyalahkan siapapun, Quartararo memilih jalur yang penuh keberanian, mengakui kegagalan dengan kepala tegak, dan menyampaikan bahwa ia telah memberikan segalanya. Fabio memulai balapan dari posisi terdepan, pole position keduanya secara beruntun, dan menunjukkan semangat membara di hadapan publik Prancis. Dukungan ribuan penonton yang memadati tribun memberi energi tersendiri. Namun, kondisi cuaca yang tak menentu menjadi tantangan tersulit. Ketika hujan gerimis mulai turun, banyak pembalap mulai mengendurkan kecepatan. Tapi tidak dengan Fabio. Kami tahu peluang podium tidak besar, tapi ketika hujan mulai turun, saya memutuskan untuk memacu habis-habisan di putaran pertama, ungkap Fabio. Saya melakukan long laps dan saya masih sangat dekat dengan Mark. Tapi di tikungan berikutnya, hujan sedikit lebih deras, dan saya tidak sempat merasakan apapun. Bagian depan motor langsung hilang kendali. Sirkuit Le Mans memang dikenal dengan cuacanya yang tak bisa diprediksi. Sekejap mata, lintasan bisa berubah dari kering ke basah, dan itulah yang menjadi jebakan bagi banyak pembalap di GP Prancis kali ini. Di Le Mans, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan bisa turun tiba-tiba, lalu berhenti, lalu turun lagi. Saat itu hanya gerimis, sangat sedikit. Tapi cukup untuk membuat grip hilang, jelas Quartararo. Saya sudah menggeber cukup keras sejak awal. Long lap saya bagus, saya merasa percaya diri. Tapi ketika saya menyusul Mark, bagian depan motor saya langsung lepas. Saat itu sedikit lebih basah, dan saya sempat melihat setiap lap ada saja pembalap lain yang terjatuh. Meski harus keluar dari balapan lebih awal, Fabio Quartararo tidak merasa menyesal. Sebaliknya, ia justru merasa bangga atas apa yang sudah ia capai sepanjang akhir pekan GP Prancis. Pole position di tengah persaingan ketat, laps-laps cepat di sesi latihan, serta semangat pantang menyerah di tengah cuaca sulit, semuanya menjadi bukti bahwa El Diablo masih memiliki taji. Ini memang menyakitkan, tapi saya benar-benar menikmati akhir pekan ini, katanya. Kami punya kecepatan luar biasa, dan time attack saya sangat bagus. Saya pikir kami berhasil menunjukkan performa yang solid di hadapan para fans. Fabio tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang datang ke Le Mans dan memberikan dukungan luar biasa. Mereka adalah alasan saya terus mendorong, bahkan saat tahu podium terasa jauh. Saya ingin membuat mereka bangga. Sayangnya, kali ini saya belum berhasil. Tapi saya janji, ini bukan akhir. Saya akan kembali lebih kuat, ujar Fabio dengan suara berat. Balapan di Le Mans mungkin berakhir dengan kecewa, tapi musim belum selesai. Fabio Quartararo masih memiliki banyak kesempatan untuk bangkit dan kembali bersinar. Mentalitasnya yang kini lebih matang, dikombinasikan dengan pengalaman dan kemampuan adaptasinya, menjadikan dia tetap sebagai ancaman di sisa musim MotoGP 2025. Dan meski akhir pekan ini tidak berakhir dengan selebrasi di atas podium, satu hal pasti, Quartararo telah memenangkan hati publik Prancis dengan keberanian, kejujuran, dan semangatnya yang tak pernah padam. Fabio Quartararo tuai kesialan di balapan kandang dari crash, dimarahi, dan didenda usai drama emosional di MotoGP Prancis 2025. Sirkuit Le Mans,
menjadi saksi pahit bagi Fabio Quartararo. Alih-alih merayakan hasil manis di hadapan publik sendiri, pembalap kebanggaan Prancis itu justru harus menelan pil pahit. Dalam balapan yang berlangsung penuh drama dan cuaca tak menentu, Quartararo tak hanya gagal finish, tetapi juga dihukum oleh Race Direction karena insiden emosional yang terjadi setelah dirinya crash. Sejak awal, atmosfer balapan utama MotoGP Prancis memang sudah tidak bersahabat. Langit gelap, angin kencang, dan potensi hujan membuat semua tim dan pembalap berjibaku dengan strategi ban dan setelan motor. Race Direction pun menyatakan lintasan akan diguyur hujan dan memberi sinyal kepada pembalap untuk menggunakan ban basah. Beberapa pembalap, termasuk Quartararo, buru-buru mengganti motor, berharap bisa mengantisipasi hujan deras yang tampaknya akan datang. Namun sayangnya, setelah motor diganti, hujan justru berhenti sesaat. Lintasan menjadi setengah basah, setengah kering, kondisi paling membingungkan dan berbahaya dalam dunia MotoGP. Meski begitu, Quartararo tampil gemilang. Di hadapan ribuan fans yang memenuhi tribun, ia sempat memimpin balapan dan membuat publik tuan rumah bersorak kegirangan. Tapi kegembiraan itu tak bertahan lama. Memasuki pertengahan balapan, hujan datang kembali dengan deras. Di tikungan 14, salah satu tikungan paling licin dan mematikan di Le Mans, ban Quartararo kehilangan traksi dan ia pun terjatuh. Namun, alih-alih menyerah, El Diablo langsung berdiri dan mencoba membawa motornya kembali ke lintasan. Ia ingin lanjut. Ia tak ingin mengecewakan pendukungnya. Masalahnya, para marshal menilai motornya sudah terlalu rusak dan tak aman untuk digunakan. Mereka mencoba menarik motor Quartararo keluar dari area runoff untuk mencegah potensi bahaya. Tapi Quartararo menolak. Dalam kondisi emosional dan penuh frustrasi, ia tampak kesal. Ia berteriak, bahkan terlihat mengumpat kepada para marshal yang tengah menjalankan tugas. Aksi tersebut terekam kamera dan menjadi perhatian Race Direction. Mereka menganggap perbuatan Quartararo bukan hanya tidak menghormati marshal, tetapi juga membahayakan dirinya dan pembalap lain. Apalagi posisi kejadian sangat dekat dengan lintasan aktif, di tikungan yang sering menjadi lokasi kecelakaan dalam kondisi basah. Tak lama setelah balapan usai, keputusan resmi dijatuhkan. Fabio Quartararo dijatuhi 2 hukuman. Pertama, pemotongan 10 menit waktu latihan di sesi FP1 seri berikutnya di Silverstone. Kedua, denda sebesar 2.000 euro, sekitar 37 juta rupiah. Dalam surat resmi dari Stewards disebutkan, setelah crash di tikungan 14, Anda dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang tidak pantas terhadap marshal, tidak menaati instruksi resmi, dan menciptakan potensi bahaya bagi Anda dan pembalap lain. Meski kecewa, Quartararo tak menyangkal kesalahannya. Ia menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ini situasi yang rumit. Aku hanya ingin melanjutkan balapan karena tahu itu penting buat fans. Tapi aku juga harus belajar untuk lebih tenang dalam kondisi seperti ini, ucapnya di pedok usai balapan. Quartararo memang gagal meraih kemenangan di rumah sendiri. Tapi perjuangannya, keberanian melawan rasa sakit dan tekanan, serta keinginannya untuk tetap melanjutkan balapan menunjukkan sisi manusiawi dari seorang juara dunia. Ia kecewa, ia marah, tapi ia juga bertanggung jawab. Dan disitulah, sejatinya, nilai dari seorang pembalap sejati diuji.